Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kepada pelayan firman, Pak Pendeta Yeremia Suebu, persilahkan. Pak, maaf, mic-nya belum terbuka. Selamat pagi, sekarang bisa dengar? Bisa. Bisa ya. Oke, mari kita akan berdoa. Kita sebelum membaca Filipi pasal 3, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kami, mengaruniakan hari-hari baik bagi kami di masa pandemi COVID ini. Kami diperkenan Tuhan belajar mulai kegiatan kami, tahun pelajaran yang akan berjalan dan masa depan yang panjang. Kami terus bergerak maju ke depan, terlebih-lebih dalam pertumbuhan iman kami, pengenalan akan Tuhan, semakin dewasa berbarengan dengan hari-hari yang kami lewati. Beri kami kerinduan selalu untuk menginginkan apa yang Tuhan mau, Tuhan cinta. Perhatikan hal-hal yang bernilai kekal, yang dapat mengubah kami, meneguhkan iman kami, untuk terus setia sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami
di lingkup sekolah Kristen Kalam Kudus untuk belajar lebih mengenal Engkau, tumbuh dewasa dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan, agar kami semakin memuliakan Engkau di hari-hari kami yang Kau anugerahkan. Kami bersyukur dapat beribadah kepadamu pagi ini. Berkati kami karena saat ini kami akan perhatikan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Isi lengkapi kami, penuhi hati kami, agar kami dapat hidup berkenan di hati-Mu dan muliakan nama-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus untuk saat ini, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya baca untuk kita Filipi 3. Let's move on. Itu tema yang diberikan, mungkin ada yang pernah menyanyi bersama di lagunya. Tapi mari kita memperhatikan tema ini dari Filipi 3 ayat 10. Ayat 10 sampai 15. Saya bacakan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saya lanjutkan ayat 16, tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan Alkitab. Hari yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa bulan lalu saya melayani seseorang yang seluruh hidupnya ia lewati di luar Tuhan. Nah, ini dia sudah berumur 70 tahun. Jadi kalau kita mau perhatikan, pada umur 70 tahun lewat lah ya, sudah 71 tahun dia kemudian bertemu Tuhan. Waktu itu ia bertemu Tuhan ketika ada di rumah sakit di Jayapura sini. Dia di ruang ICU tidak sadar. Sudah sebulan lebih dalam keadaan tidak sadar, dan kemudian satu kali ketika memang roh dari tubuhnya sudah keluar, dan ketika ia pergi untuk memasuki pintu surga, dia dicegah di sana. Cegah di sana, dibilang kau tidak bisa masuk kemari. Lalu kemudian kepada dia, ya, dia bertanya, kenapa saya tidak boleh? Kau belum melepaskan apa yang ada padamu. Jadi pakaian yang dikenakan, keadaan diri dia diperlihatkan. Itu lihat.
dengan kehidupanmu yang seperti itu, ini bukan tempat yang pantas untukmu. Dan sekarang bukan waktumu untuk masuk kemari. Kau harus kembali ke dunia, menanggalkan semua, dan berbalik. Coba balik ke sana, lihat itu. Kemudian dia ditunjukkan ketika dia berbalik, dia melihat seorang dengan jubah putih berdiri di situ, dan dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ketika dia melihat itu, engkau melalui aku dapat masuk ke surgaku. Dan kemudian dia dikembalikan. Kamu harus kembali sekarang dan berbicara kepada orang, kepada sesama, bahwa surga itu ada. Dan kemudian dia dikembalikan setelah sebulan lebih tidak sadar, kemudian dia sadar, pulih kembali, dan kemudian meminta, memanggil-manggil nama anaknya. Mana anak saya? Anaknya adalah jemaat kita di Arso. Jemaat kita di Arso, dia memang sudah lama mendoakan. Latar belakangnya bukan Kristen, tapi sudah 20 tahun lebih ini percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan. Dan anaknya ini jadi jemaat kita, Jemaat Kalam Kudus di Arso, dia selama itu mendoakan bapaknya. Karena bapaknya ini termasuk orang dengan ilmu kebal, jadi orang melukai dia, tembak, senjata juga tidak akan melukai dia. Senjata tajam apapun. Orang memukul dia juga dia ada ilmu kebalnya. Dia bisa menghilang. Jadi berjalan begitu kita tidak lihat dia lewat di depan. Itu ilmu dia yang begitu tinggi, yang dia pakai selama hidupnya, sampai satu kali dia terserang stroke, dia tidak berdaya dan dibawa masuk ke rumah sakit. Mari kita perhatikan apa yang dia banggakan ketika mereka melakukan hal-hal yang jahat, ketika dikejar-kejar oleh tentara ataupun polisi, dia bisa menghilang, dia tidak bisa ditembak, dia tidak bisa mati. Itu semua merupakan kebanggaan dia. Tapi pada waktu saya bertemu dengan dia karena dia minta untuk dibaptis. Saya bilang baptisan tidak menyelamatkan. Karena anaknya menginginkan dia dibaptis. Saya bilang sama anaknya, bukan baptisan menyelamatkan. Opa harus mengenal Kristus sebagai juru selamat. Ya, saya kenal. Saya bertemu dia di pintu surga. Tapi seandainya kalau Opa sekarang ini meninggal dunia, apakah yakin pasti masuk surga? Ya, saya harap begitu. Iman yang kami miliki, yang diajarkan oleh Alkitab, bukan saya harap begitu. Saya yakin pasti hari ini saya mati. Saya pasti masuk surga. Karena dia dari latar belakang bukan Kristen, sepanjang umur hidupnya dia pakai moga-moga, walaupun hidupnya dengan kuasa kegelapan. Saya harus berbicara kepada dia, memastikan kepada dia. Kemudian hari itu saya berdoa, setelah memberitakan Injil, saya berbicara memang lebih dari 2 jam. Beritakan Injil dan kemudian menolong dia, menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan juga anak-anaknya. Menolong terima Yesus sebagai juru selamat. Setelah itu dia bicara, apa yang saya banggakan selama ini. Apa yang saya andalkan selama ini. Sekarang saya tahu tidak ada artinya apa-apa.
itu tidak bisa lagi jadi pegangan. Karena ketika saya berdiri di pintu surga, saya tidak bisa diizinkan masuk. Kuasa gelap, segala kebanggaan, kekuatan, kuasanya yang selama ini saya pakai, tidak dapat membawa saya masuk ke surga. Saya dicekal di pintu surga dan diperkenalkan Yesus. Saya sekarang percaya Yesus adalah satu-satunya yang dapat membawa saya masuk ke surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang dalam hidupnya seperti itu. Di dunia ini mereka mencari apa saja yang dapat diandalkan untuk hidupnya. Dan mereka berpikir, oleh karena ia berhasil, ia sukses, ia bertambah kuat, ia bertambah kaya, ia bertambah besar, ia bertambah terhormat. Dan karena semua itu, ia dapat masuk surga. Bagi mereka, mereka berpikir itu adalah jalan. Sebenarnya tidak. Keadaan persis seperti ini yang kita ketemu dengan Rasul Paulus dalam surat Filipi yang kita baca. Paulus dalam masa hidupnya yang lalu, ia mengandalkan semua hal-hal yang lahiriah itu. Di dalam ayat 3 disebutkan begini, dia katakan begini. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Lahiriah itu banyak. Kekuatan fisik, kepintaran, kekayaan, kedudukan, jabatan, kekuasaan, banyak. Ayat 4, Paulus bilang, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi di masa hidupnya yang lalu, Paulus membanggakan hal-hal lahiriah. Apa itu? Ia disunat. Dikatakan disunat pada hari ke-8. Ia dari bangsa Israel. Ia suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi memang yang Paulus andalkan itu keagamaan yang memang dipraktekkan, ditaatinya secara lahiriah, secara penuh. Dia seorang rabi. Jadi belajar di bawah guru besar Gamaliel. Dia sampai menjadi seorang rabi. Orang pengetahuan Tauratnya luar biasa. Ketaatannya sampai dia bilang tidak ada cacatnya. Itu hal-hal yang dibanggakannya di masa lalu. Sampai ia datang berjumpa dengan Kristus di jalan ke Damaskus. Dan Kristus bertanya kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Tuhan memproses dia sampai ia menanggalkan segala yang dibanggakannya itu. Baik agamanya, kepercayaan lamanya, hukum Tauratnya, sunatnya, kebanggaan sebagai orang Farisi. Jadi hal-hal lahiriah yang dia katakan itu
dia adalah keturunan Abraham. Jadi kalau bicara tentang sunat, itu sunat yang menghisapkan seseorang menjadi umat perjanjian. Ia terhubung hidupnya dengan Allah dalam iman. Jadi sunat itu menandai seorang menjadi umat Allah. Dia punya kepastian. Saya ini umat pilihan Allah. Saya ini pasti ada di pangkuan Abraham. Ketika saya meninggal, ketika saya mati meninggalkan dunia ini, saya akan duduk di pangkuan Abraham. Itu kebanggaannya. Karena itu, ketika menulis surat Filipi ini, dia bicara kepada jemaat di sana. Ada jemaat di Filipi, orang-orang Yahudi. Yang pertama kali Paulus jumpai mereka di pinggir kali. Ada di antara mereka yang mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Tidak cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu harus disunat. Jadi orang-orang Yahudi pasti sudah disunat. Tetapi ada orang-orang yang bukan Yahudi bergabung menjadi jemaat Filipi. Mereka juga dikasih tahu harus disunat. Kalau tidak sempurna keselamatanmu. Misalnya kepala penjara di Filipi. Paulus waktu di penjara, dia cerita Injil kepada kepala penjara dan dia bertobat. Seisi rumahnya, mereka bukan orang Yahudi. Jadi orang-orang seperti ini harus disunat. Paulus bilang bukan sunat yang membawa seseorang kepada keselamatan. Paulus bilang aku sudah tinggalkan itu. Sunat yang benar, mengerat, memotong bukan daging. Bukan mutilasi daging. Kulit katan dipotong. Tidak. Tapi dosa. Hidup yang lama itu dipotong. Dibuang, ditinggalkan. Di dalam Kristus. Jadi Kristus yang mengerjakan itu karena kebangkitan. Ini tentang kehidupan lama Paulus dan kebanggaannya. Itu lahiriah dia katakan, bukan rohani. Sekarang mari kita memperhatikan setelah dia meninggalkan yang ia banggakan. Ia bergerak maju dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 10 yang kita baca tadi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi keinginan Paulus sekarang ini bukan lagi hal-hal lahiriah itu. Dia menghendaki untuk terus bergerak maju, berubah untuk menjadi sempurna serupa dengan Kristus. Kalau dalam ayat ini dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa artinya? Apakah Paulus dia mati karena mengikut Kristus? Bisa saja terjadi karena di penjara Filipi ini, dia dipenjarakan ini, menulis surat Filipi ini dari penjara. Itu sudah saat-saat hukumannya sudah mau dijatuhkan. Tapi dia tidak bicara tentang kematian itu. Dia tidak takut. Yang dia bicarakan adalah mematikan keinginan daging. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini sebenarnya bicara tentang penyangkalan diri, keinginan daging, hawa nafsu daging.
Saudara muda, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak muda kita punya keinginan daging banyak. Mau melakukan ini, mau senang-senang dengan ini, mau bergerak dalam hal ini, mau melakukan ini itu. Kita ingin memuaskan keinginan daging kita. Tapi dalam kata-kata Yesus menyangkal diri, Paulus bicara di sini, dia katakan serupa dengan dia dalam kematiannya. Mematikan keinginan itu karena Kristus yang disalibkan. Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni kita dari segala dosa, termasuk keinginan daging seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi serupa Kristus, bergerak maju, tidak terus berpikir ke belakang, kepada hal-hal yang lahiriah, yang daging, hawa nafsu dosa dalam diri kita. Caranya kita memang belajar firman, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Tuhan itu hanya dengan belajar firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, Alkitab itu dikatakan, ditulis tentang kehendak Allah. Hal-hal yang Tuhan mau manusia tahu, Tuhan telah tuliskan semua. Dan sudah dibukukan, Kejadian sampai Wahyu. Dengan membaca firman Tuhan, belajar mengenal Dia, menyangkal diri, meninggalkan dosa, itu hal yang membuat kita dapat bergerak maju dalam pengenalan akan Tuhan. Keinginan daging, pemuasan hawa nafsu, masa muda kita, kehidupan dalam dosa, dapat membuat kita tidak bertumbuh, kita tidak bergerak maju, kita tidak berubah, kita tidak menjadi seperti Kristus. Tetapi mematikan keinginan daging dengan kuasa kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitannya, akan menolong kita menjadi semakin serupa dengannya. Jadi kalau misalnya kita tergoda untuk berbuat dosa, katakan dalam nama Yesus, saya putuskan keinginan ini. Dan segera beralih, alihkan pikiranmu kepada Kristus, kepada hal-hal surgawi. Kalau Paulus dalam ayat-ayat ini menggambarkan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tapi dia tidak bisa berlari maju kalau dia tidak melupakan apa yang di belakang. Ketika kami dalam satu persekutuan melayani orang-orang muda, kami melatih orang-orang untuk melakukan penginjilan. Dan mereka mengundang orang-orang, teman-teman mereka datang, dan kemudian diinjili. Dalam persekutuan itu ceritakan Injil, tapi ada seorang ketika diceritakan Injil ditantang untuk terima Yesus, dia bilang, saya mau percaya Yesus, tapi tidak sekarang. Mereka bingung bagaimana, lalu saya ditanya, ini bagaimana ya, ada orang ini katanya mau percaya tapi tidak mau sekarang. Saya berbicara dengannya dan saya bertanya kenapa. Meninggalkan Yesus itu kan, percaya kepada Yesus itu kan meninggalkan segala perbuatan dosa dan kejahatan. Saya tidak bisa meninggalkan merokok. Teman-teman ajak minum juga saya masih minum. Kalau saya
hari ini percaya Yesus, nanti saya kembali ke sana, saya akan ditolak oleh teman-teman. Saya bilang pada dia, Tuhan memintamu untuk buat komitmen hari ini. Jangan berpikir setelah keluar dari sini, kamu masih bisa ketemu teman-temanmu di sana. Hidupmu itu hanya hari ini saja. Belum tentu besok itu kamu masih hidup. Kita bisa jalani hidup hari ini anugerah Tuhan. Tuhan dalam anugerahnya menawarkanmu untuk terima hidup kekal hari ini. Kau tidak terima, kau bisa terlambat. Syukur kalau masih di sana diberi kesempatan. Tuhan Yesus bilang, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Kepada penjahat yang bertobat di atas kayu salib. Sesat sebelum mati. Kita tidak tahu hidup kita hari ini. Dan menantang dia, dan hari itu dia kemudian memang berkomitmen untuk percaya kepada Kristus. Dia bilang, dosamu dan masa lalumu bukan kamu yang akan selesaikan. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Kau berpikir kau sudah meninggalkan minum mabukmu, kau sudah meninggalkan merokokmu, baru kau bisa datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa. Kapan orang membutuhkan air, sumber air? Apakah badannya sudah bersih atau belepotan, kotor, bau? Orang memerlukan sumber air pada waktu badannya belepotan, kotor, keringat. Kau memerlukan sumber air itu saat ini. Bukan setelah yang kau katakan sudah pergi ke sana, sudah bersih dulu baru datang pada Yesus. Dia menunggu hari ini. Dia hari itu akhirnya memang berkomitmen meninggalkan. Rekan-rekan muda yang dikasihi Kristus, ketika kita belajar untuk maju menjadi sempurna serupa dengan Kristus, kita tidak pernah akan mencapai kesempurnaan itu kalau kita tidak melupakan apa yang ada di belakang. Kalau hari ini hidupmu masih dihalang-halangi oleh apa yang engkau banggakan selama ini. Saya ini dari keluarga kaya raya. Saya ini orang tua saya pejabat. Saya ini cantik. Saya ini ganteng. Saya ini pintar. Saya ini selalu ranking. Dan seterusnya. Banyak hal. Itu yang selama ini kita mungkin saja kita bangga-banggakan. Kalau misalnya hari ini kita tidak mau bilang pada Tuhan, Tuhan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Itu Paulus bicarakan di dalam ayat yang ke-13. Saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lupakan, tinggalkan, tanggalkan. Caranya cuma katakan begini, Tuhan, saya ternyata salah. Selama ini saya membanggakan semua hal-hal lahiriah ini. Ternyata itu tidak dapat membawa saya untuk maju. Hari ini saya mau menanggalkannya. Tolong saya Tuhan. Saya mohon ampun. Karena ternyata ini adalah kehidupan dalam dosa. Pikiran yang salah. Ketika kita membanggakan hal-hal lahiriah itu. Pak Pendeta tidak bilang ya. Saya tidak sedang bilang. Kau tidak perlu belajar untuk jadi anak yang pintar dan berprestasi. Tapi bukan itu yang akan menolongmu untuk maju dalam Tuhan. Ketika kau menganggap itu tidak ada artinya apa-apa,
untuk membawa saya maju. Engkau akan membuat banyak kemajuan. Penginjil terkenal John Sung disebut sebagai obor Asia. Luar biasa. Dia doktor dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, dan apa-apa. Orang Cina, tapi sukses dalam studi. Doktor berapa bidang di Amerika. Termasuk juga dalam teologi yang ia belajar, teologi liberal. Sukses dibangga-banggakan ketika pulang ke dataran Tiongkok. Dia sebenarnya dapat menjadi guru besar di Amerika dan ditawari ini, dia tinggalkan semua. Dia kembali ke Tiongkok. Sebelum kapal sandar ke dataran Tiongkok, dia mengambil ijazahnya dan semua penghargaan yang diperolehnya, medali-medali. Luar biasa untuk kepintarannya. Orang Cina terpintar dan PhD pertama, orang-orang Cina PhD pertama dapat di Amerika. Sebelum kapal sandar dia ambil semua medali-medali, penghargaan-penghargaan yang didapat, ijazahnya, dan dia melempar ke laut. Dia katakan, aku melupakan semua, aku menganggap itu sampah demi untuk memperoleh Kristus. Luar biasa. Karena Kristus, ia menganggap semua penghargaan, medali-medali, ijazahnya, dia tinggalkan. Ketika tiba di Cina, Tuhan pakai dia luar biasa. Membawa keluarganya, membawa orang di dataran Tiongkok, dan dia berkeliling Asia, termasuk juga sampai ke Amerika dan Kanada. Memberitakan Injil. Ketika ia masih terikat, kalau kita perhatikan, ia bergumul di Amerika dengan segala kebanggaannya karena ilmu pengetahuan dan kepintarannya. Dia tidak pernah mengalami kemajuan dalam Tuhan. Tapi begitu dia meninggalkan semua, Tuhan pakai dia luar biasa. Dia bersama dengan Andrew G. yang membawa Injil ke Indonesia, dan kemudian lahirlah Peter Wongso, pendiri perintis Kalam Kudus di Indonesia. Jadi Andrew G, John Sung, dan ada 3 lagi penginjil besar, pendeta-pendeta besar lainnya yang dipakai Tuhan. Karena mereka menggetarkan dan menggemparkan Asia dengan pemberitaan Injil di abad yang lalu. Ini menjadi contoh untuk kita bahwa hal-hal lahiriah yang kita banggakan tidak selalu dapat membuat kita dapat maju. Kita harus meninggalkan itu di belakang, mengarahkan diri ke depan. Yang terakhir, apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengerjakan kehendak Allah dan hidup memuliakannya. Ini yang tadi saya katakan, kita membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, itu mengubah setiap tingkah laku, perilaku kehidupan kita, tutur kata kita, sikap kita, sehingga kita memuliakan Dia. Pemazmur katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini artinya janji itu artinya firman Tuhan, kita simpan dalam hati, itu dengan cara menghafal. Menghafal firman Tuhan itu mengubah sikap perilaku kita sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah, memuliakan Dia. Mazmur 119 itu juga bilang begini, Daud bertanya begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kelakuan kita bersih, hidup kita bersih, hanya dengan menjaga sesuai dengan
firman Tuhan. Jadi caranya kita harus menghafalnya pada waktu iblis menggoda kita, pada waktu dunia mau menjerat kita, pada waktu teman-teman mau mengajak dan menjerumuskan kita. Kita dapat menolak semua yang Tuhan tidak inginkan. Sehingga kita dapat mengalami kemajuan, bergerak terus maju, menjadi semakin serupa Kristus karena melakukan firman Tuhan. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan mau terus tinggal di masa lalu, tinggalkan masa lalu. Lakukan pengakuan dosa setiap hari. Andrew Downey mengatakan begini. Downey Murray, dia katakan begini. Pertobatan sekali diikuti oleh pertobatan setiap hari. Pertobatan sekali itu artinya pada satu titik tertentu kita pernah percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi pertobatan satu kali itu harus diikuti oleh pertobatan setiap hari. Pertobatan sekali harus diikuti oleh pertobatan setiap hari. Artinya setiap hari kita juga harus bertobat. Karena apa? Kita manusia lemah. Kemarin kita bisa kuat, kita menjauhi cobaan, kita dicobai, digoda untuk berbuat dosa, kita dapat menjaga diri kita, hati kita, hidup kita, pikiran kita. Hari ini dicobai, kita bisa jatuh. Belum tentu kita dapat menjaga diri kita, hidup kita bersih hari ini. Karena itu perlu ada pertobatan setiap hari. Jadi kalau hari ini kita jatuh dalam dosa, datanglah pada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa. Ampuni saya. Sucikan saya. Basuh saya. Saya sudah berbuat dosa ini. Saya mau meninggalkan. Tuhan mengampunimu, menyucikan. Ketika besok, lusa seterusnya, kehidupan yang kita jalani, kita jatuh dalam dosa lah. Ketika kita sadari, aduh Tuhan, saya jatuh dalam dosa. Tuhan, saya mohon ampun. Ini yang dinamakan dengan pertobatan setiap hari. Janji Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita tidak mengaku dosa kita setiap hari, kita tidak mengalami kemajuan, tapi kita akan terus terikat oleh dosa dan tinggal dalam dosa dan bahkan mengalami kemunduran dan tidak pernah ada kemajuan. Untuk bergerak maju, untuk menuju kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlari-lari kepada tujuan. Ibrani 12 ayat 1-2 dan juga Filipi 3. Itu prinsip kita untuk bergerak maju dalam Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita, memuliakan Dia hari ini dan ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami dari hidup dan masa lalu kami, kehidupan dalam dosa, kehidupan dalam daging, hal-hal yang kami banggakan di dalam dunia ini yang sebenarnya sementara adanya. Tidak ada sesuatu yang kekal yang dapat kami bawa untuk kehidupan kami di surga. Tolong kami menanggalkannya. Dan tolong kami untuk setiap hari mengalami keserupaan dalam kematian Kristus. Menyangkal diri. Sehingga kami boleh maju terus mengalami keserupaan dengan Kristus. Hidup yang sempurna. Tujuan kami adalah memenuhi panggilan surgawi. Engkau yang memampukan kami karena kasih karunia-Mu. Sebagai manusia kami lemah adanya. Tolong dan kuatkan, teguhkan dan berkati. Lindungi jaga juga kesehatan kami secara jasmani di masa pandemi COVID-19 yang makin meningkat di Kota Jayapura.
Kami doakan anggota keluarga kami yang terkena baik COVID maupun dampaknya bagi ekonomi dan kehidupan keluarga. Tuhan pulihkan, berkati, sembuhkan. Tuhan Kau memelihara hidup kami di masa pandemi. Semua yang terkena dan sedang sakit, kami doakan mohon kesembuhan dari Tuhan. Kau pelihara dan berkati semua yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Tuhan jaga diri kami sebagai murid siswa, sebagai guru, juga anggota keluarga kami. Tuhan memberkati proses belajar mengajar kami, memperlengkapi diri. Semua boleh membantu kami dalam proses kami bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Bukan ini yang kami utamakan dan banggakan, tapi kami bisa perjuangkan dalam Tuhan dan dengan cara-cara Tuhan untuk memuliakan. Kau memberkati dan memimpin masa depan kami. Kau memberkati situasi secara nasional yang kami hadapi masa pandemi COVID ini, upaya-upaya penanganan, pelayanan untuk pasien COVID, demikian juga pelayanan vaksin boleh diterima oleh semua, dan kami dapat keluar dari pandemi ini oleh pertolongan Tuhan. Engkau memberkati, karena kondisi keadaan ini kami belajar secara virtual dengan menggunakan peralatan seperti ini. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami dan menjaga proses belajar mengajar seperti ini. Nolong guru-guru kami dan juga orang tua kami yang membantu beri dukungan dalam segala hal. Tuhan jaga berkati usaha kerja mereka, hubungan mereka satu sama lain, dan juga dalam segala harapan mereka kami tidak mengecewakan orang tua dan juga guru-guru yang Kau percayakan. Lebih-lebih tidak mengecewakan Tuhan yang memanggil kami menjadi anak-anak. Terpuji-puji Engkau, Bapa, Anak, Roh Kudus, sekarang kal selama-lamanya. Demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yeremias Ibu untuk firman-Nya. Tuhan Yesus berkati dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati semua mendengarkan dan melakukan firman tersebut. Sekarang kita akan sama-sama menonton video perkenalan peserta WHG atau murid kelas 10 SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Perkenalkan, nama saya Evan Kawatu, biasa dipanggil Evan. Asal sekolah saya berasal dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Artetir Masyalam Miratmoko. Saya biasanya dipanggil Areta, asal sekolah saya SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Halo semua, perkenalkan nama saya Felasha Mutaganisi, nama panggilan saya Vivi. Asal sekolah saya dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Hai semua, nama saya Kimberly Gloria Injili Tumadi, biasanya dipanggil Kim atau Kimi. Asal sekolah saya dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Angelika, biasa dipanggil Tasya. Saya berasal dari SMP MMK Bonapena Kasandani. Bersama Yesus, aku bisa. Halo, perkenalkan nama saya Kalista Priscilla Angel Putri Sarasa, biasanya juga dipanggil dengan Kalista. Asal SMP, saya berasal dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Sekian perkenalannya, bersama Yesus, aku bisa. Shalom, perkenalkan nama saya Dorf Baltasar Ezra, biasa dipanggil Ezra. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Halo, perkenalkan nama saya Intan Amlemiru, biasa dipanggil Intan. Saya dari SMP Kartika 61 Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Perkenalkan nama saya Joshua Elroy Gunawan dan nama panggilan saya Joshua. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Sarni. Bersama Yesus, aku bisa. Perkenalkan nama saya Samuel Robert Wali, biasa dipanggil Sami. Asal SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Shalom, saya Nick David Adil Rumbiak, biasa dipanggil David. Asal sekolah SMP Negeri 2 Jayapura.
Dengan Yesus aku bisa. Kenalkan, nama saya Edward Fitomo, biasanya dipanggil Edward. Asal sekolah dari SMP Kristen Kalam Kudus, Jayapura. Bersama Yesus aku bisa. Nama saya Eugenia Divara, panggilannya Nia. Saya dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus aku bisa. Perkenalkan, nama saya Catherine Ginani, biasa dipanggil Egi. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 3 Kota Jayapura. Bersama Yesus aku bisa. Perkenalkan, nama saya Marcelino Geret Silke Persilesi, biasa dipanggil Marsal. Asal SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus aku bisa. Shalom, perkenalkan, nama saya Okan Georgi Desakota, biasa dipanggil Okan. Asal SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus aku bisa. Kenalkan, nama saya Keris Wijaya, nama panggilan saya Keris. Saya berasal dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus aku bisa. Shalom, nama saya Irene Febro, bisa dipanggil Tiren. Asal sekolah saya berasal dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus aku bisa. Kenalkan, nama saya Mikael Piet Yosua Ornaldo Tabuni, biasa dipanggil Aldo. Asal sekolah SMP Kristen Kalam Kudus. Bersama Yesus aku bisa. Shalom, perkenalkan, nama saya Angel Wami Selama Batar, nama panggilan saya Angel. Saya berasal dari sekolah SMP Wana Cita. Bersama Yesus saya bisa. Hai semuanya, aku Audrey Mulyate, aku biasa dipanggil Audrey, asal sekolah aku dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Shalom, perkenalkan, nama saya Elizabeth Zarelia, panggilan saya Elizabeth. Saya berasal dari SMP Negeri 1. Bersama Yesus, aku bisa. Halo, perkenalkan, nama saya Yubel Hakinan Juswalita, panggil saja Yubel, asal sekolah saya SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Kenalkan, nama saya Fredrik Gampeli Jensenem, biasa dipanggil Yan, asal sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Shalom, perkenalkan, nama saya Jan Patricia Kabarek. Nama panggilan saya adalah JJ. Saya berasal dari sekolah SMP Kristen Kalam Kudus. Bersama Yesus, aku bisa. Perkenalkan, nama saya Desiree Teresa Rombiak, nama panggilan Desi, asal sekolah saya dari SMP PPK Kristus Raja Jayapura 25. Bersama Yesus, aku bisa. Kenalkan, nama saya Wilhelmina Hani Jensenem, biasa dipanggil Willy, asal sekolah SMP Negeri Suwator. Bersama Yesus, aku bisa. Shalom, nama saya Natasha Sibul, biasa dipanggil Tasya. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Selamat malam teman-teman. Nama saya John Filipe Pudranis Lutayan. Nama panggilan saya adalah Philip. Asal SMP saya SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Shalom, perkenalkan, nama saya Gofrila Gloria Palangan, biasa dipanggil Vila, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Hai, perkenalkan, nama saya Nikita Kesha Tesalani Kalimusan. Nama panggilan saya Kesha, saya berasal dari SMP Negeri 1 Jayapura. Bersama Yesus, aku. Perkenalkan, nama saya Juan Daniel Philip Sansanai, biasa dipanggil Juan, asal sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, kita bisa. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Meliko Aswebu, biasanya dipanggil Monika. Saya berasal dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Halo, perkenalkan, nama saya Lisa Pugetai, asal sekolah saya SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Halo, nama saya Mario Emanuel Marvin Darmawan atau dipanggil Mario, asal sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Perkenalkan, saya Stan Giovanni Alexandria War, biasa dipanggil Eden. Saya bersekolah di SMP Wahana Cita. Bersama Yesus, aku bisa. Nama saya Beni Martin Umafma, nama panggilan saya Beni. Asal sekolah saya dari SMP YPPK Santo Paulus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Marta Beatrix Mano, biasa dipanggil Ata. Asal sekolah saya dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bersama Yesus, aku bisa.
Perkenalkan, nama saya Daniel Christian Chandra, bisa dipanggil Daniel, asal sekolah saya dari SMP Bukit 3 Yogyakarta. Bersama Yesus, aku bisa. Oke, tadi kan kita sudah menonton video perkenalan murid kelas 10 toh. Sekarang Tong akan dengar salah satu murid dari kelas 10-2 untuk menyanyi. Jadi ada persembahan pujian dari Dolf Wilarang. Silahkan Dolf. Halo semua. Suara saya kedengaran Kak? Kedengaran. Oke. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dolf Wilarang. Saya akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, hanya Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, hanya Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, thank you semuanya. Wis. Terima kasih, Dolf. Keren sekali. Sekarang Thank you, kita Kak. masuk ke dalam pengumuman. Dipersilahkan untuk bidang ministry, pengumuman pertama. Oke, selamat pagi. Terima kasih Selamat pagi. Terima kasih kepada para petugas dan pelayan firman pada ibadah OSIS hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Dan juga selamat datang dan selamat bergabung untuk siswa-siswi baru kelas 10. Lalu selanjutnya untuk petugas dan pelayan firman pada ibadah OSIS minggu depan akan dihubungi nanti. Oke teman-teman, karena kemarin kita sudah selesai WHG, jadi sekarang kita akan menyaksikan bersama yel-yel dari tiap-tiap kelompok, dari kelompok Soekarno sampai ke SDY. Soekarno. Yes, sir. Si Udin kerja. Soekarno. Yes, sir. Si Udin kerjanya sembrono. Salken, kami kelompok Soekarno. Lagi ke warung. Untuk makan pecel. Walau bertemu secara daring, We are in the next level. Saat kami di sini, ada yang bisa menandingi kami. Soekarno is the best.
Paket Asia. Kita itu cerdas, antusias, Beriman, kreatif, Geret. Kelompok Soeharto. Wah, kita orang kece badan. Paket Asia. Kamilah kelompok Habibie, anggota tercantik, anggota tertampan. Kamilah kelompok Habibie, paling berprestasi selalu di depan. Gajen, Karis, Esra, ada Maria, Juan, Daniel. Jangan coba-coba lawan Habibie. Habibie takkan pernah terkalahkan. Jangan coba-coba lawan Habibie. Jangan coba-coba nanti nangis. Jangan iri dengki. Beli ubi di Mace-Mace, jangan lupa beli bolu. Kelompok Habibie yang paling kece, yang lain minggir dulu. Baru play bosku. Anybody ocean, something ocean. Come on, baby, let me tell you one time. Love is another ending. No, there's another ending. introducing my group. Kelompok Gus Dur. Kelompok Gus Dur is the best. Digi dua, digidam, digidung. Bersama Yesus. Aku bisa. Berubah dan bergerak. WKW. Waktu kita WHG dari tanggal 13 sampai 15. Kami kelompok Megawati dan anaknya kece-kece. Waktu kita WHG di SMA Kalam Kudus. Waktu kita WHG di SMA Kalam Kudus. Megawati. Siap. Welcome to WHG, kami kelompok SB. Ada Yubel, Erin, Maggie, dan Buan Natasha. Ada Intan dan Nikumbia. Kami cakep-cakep guys. Meninggoy. Welcome to SBY, kelompok kami anggotanya aktif dan juga suka melawak. Kami dia agak seru. Kelompok SBY ini bos. Senggol dong. Oke, apakah ada pengumuman tambahan dari guru-guru? Ya, halo Agnes. Ya, halo.
Oke, jadi Bu Guru akan sampaikan pengumuman tambahan ya. Ya, jadi pertama terima kasih ya untuk OSIS yang sudah mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Suara Pak Guru terdengar? Kedengaran Pak Guru. Terdengar Pak Guru. Terdengar. Oke. Ya, jadi seperti yang sudah pernah disampaikan ya, mungkin semua sudah tahu. Jadi hari Senin sudah akan mulai belajar. Jadi hari ini mungkin lain-lain juga sudah tahu ya, kakak kelas sudah tahu. Pak Guru akan share tentang SOP-nya kita. Jadi nanti sebentar kalau ada yang mau bertanya dan juga mau memberikan tambahan, ini biar kita bisa sepakati bersama. Mungkin yang share screen ini bisa kasih keluarkan dulu, Jova. Biar Pak Guru coba share. Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat SOP-nya? Sudah Pak Guru. Ya, sudah. Oke, jadi ini ada beberapa SOP. Nanti kalau ada yang mau bertanya ataupun apa bisa langsung aja ya. Pak Guru akan coba dengan cepat. Jadi yang pertama, siswa itu sudah mandi dan sarapan pagi sebelum masuk kelas virtual. Itu yang pertama. Siswa wajib mengenakan seragam sekolah sesuai jadwal yang ditetapkan, termasuk siswa yang berada di luar kota Jayapura. Jadi kalau ada siswa yang mau keluar kota, mau mengikuti PJJ, seragamnya dibawa ya. Kemudian siswa wajib menyiapkan fasilitas pembelajaran virtual, laptop atau handphone yang terkoneksi dengan internet. Disarankan laptop ya. Siswa yang tidak memiliki fasilitas wajib ke sekolah. Jadi bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas itu wajib ke sekolah. Jadi nggak ada alasan dia tidak ikut pembelajaran secara virtual begitu. Jadi ini bisa nanti dikoordinasikan ke wali kelas masing-masing. Kemudian siswa wajib masuk dengan akun sekolah dan tidak menggunakan akun sekolah di luar kegiatan sekolah. Jadi mungkin bagi siswa kelas 11 dan 12 sudah tahu ya, kita selama ini pembelajaran menggunakan akun sekolah. Mungkin ini lebih ke bagi siswa baru kelas 10. Nanti bagi yang merasa akunnya belum aktif atau bagaimana bisa hubungi Miss Martin ya. Intinya nanti pada saat pembelajaran hari Senin semua itu sudah menggunakan akun sekolah. Kemudian siswa masuk kelas virtual video conference paling lambat 5 menit sebelum kelas dimulai dengan mengaktifkan kamera untuk dilakukan absensi. Ya. Kemudian absensi dilakukan 3 kali, siswa dianggap hadir jika membuka kamera dan atau menjawab ketika dipanggil namanya. Siswa dianggap bolos jika hadir dan setelah meeting online tidak keluar-keluar. Kemudian siswa memulai dan mengakhiri kegiatan dengan devosi dan dir. Dir dilakukan bersama guru mata pelajaran pada jam terakhir. Siswa tetap mengaktifkan kamera pada waktu mulai pembelajaran sampai ada instruksi dari guru untuk menonaktifkan kamera. Siswa fokus pada kegiatan pembelajaran, tidak sambil mengerjakan hal lain, termasuk melakukan chatting dengan sesama teman yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Selama pembelajaran, mikrofon dinonaktifkan agar suara hingar-bingar suara lain tidak masuk kecuali jika bertanya atau menjawab, serta dimintai oleh guru. Saat belajar, siswa dimohon menyediakan tempat yang nyaman, bukan tempat tidur untuk belajar. Siswa yang akan izin keluar harus menyampaikan melalui chat atau lisan dan mendapat persetujuan dari guru. Siswa yang terlambat atau kesulitan mengakses kelas virtual harus melapor kepada guru mata pelajaran atau guru kelas melalui SMS atau WA Group. Siswa yang tidak bisa mengikuti kelas virtual karena gangguan jaringan, listrik, sakit, izin, dan sebagainya, orang tua wajib meminta izin kepada guru kelas atau guru mata pelajaran pada hari itu. Kemudian berbicara dengan sopan, tidak memaki, tidak melakukan perundungan,
atau bullying terhadap teman dalam aktivitas pembelajaran. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya, nanti saat kalian dalam pembelajaran chat, kolom chat itu bukan digunakan untuk berbicara tidak sopan, memaki dan sebagainya ya. Jadi kolom chat itu dipergunakan untuk kepentingan pelajaran gitu. Jelas ini ya. Kemudian menggunakan kata atau kalimat yang baik ketika mengajukan pertanyaan atau menulis di chat. Jadi perlu diperhatikan. Selalu memperhatikan tugas dan informasi yang diberikan dalam Google Classroom serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi maksudnya begini, setiap hari itu kalian kan nantinya akan ada kelas-kelas ya. Jadi misalkan sudah ada jadwal, misalkan pelajaran kalian hari ini biologi, bahasa Indonesia, agama gitu. Jadi kalian nanti pada saat jam pelajaran tersebut harus mengecek GCR begitu. Jadi semua informasi, walaupun ada juga guru-guru yang sampaikan informasinya di WA ya, tapi biasanya guru-guru itu langsung menginformasikan di GCR kalau misalkan ada tugas atau ada pemberitahuan. Jadi kalian itu wajib mengecek GCR sesuai jadwal. Gitu. Kemudian siswa wajib menyelesaikan nilai-nilai yang belum tuntas sesuai batas waktu yang ditentukan. Syarat untuk mengikuti ujian kompetensi dasar harus mengerjakan atau mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya. Jadi ini sebelum kalian nantinya akan ada ulangan harian ya. Atau uji kompetensi dasar itu syaratnya itu tugas-tugasnya harus lengkap. Kalau belum lengkap nanti nggak bisa ikut ya ulangan hariannya. Kemudian siswa wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Dan bersama Yesus aku bisa harus senantiasa diucapkan setiap akhir pembelajaran. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya soal SOP? Atau ada mungkin yang kurang paham? Untuk SOP ini. Ya oke, nggak ada ya. Jadi Pak Guru kira ini memang sudah jelas ya untuk SOP. Nanti kita sepakati bersama ini akan mulai diberlakukan pada hari Senin. Mungkin ada guru-guru lain yang mau menambahkan, Bu Dewi atau guru lain, Bu Sherly, untuk SOP. Ya oke, kalau nggak ada berarti Pak Guru anggap SOP semua sudah bisa ya. Nanti ini akan di-share di grup kelas kalian masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melanggarnya gitu? Kalau kita melanggar, sanksinya. Yang pertama itu ketidakpatuhan siswa terhadap tata tertib PJJ dapat berpengaruh pada nilai sikap. Jadi nilai sikap kalian itu akan berpengaruh ya. Siswa yang melakukan pelanggaran atas poin-poin di atas akan mendapat teguran secara berjenjang. Jadi bisa teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan, dan pemanggilan orang tua, serta pengembalian kepada orang tua. Jadi sanksinya ini sudah jelas ya. Oke, kalau ada lagi yang mau bertanya, kalau nggak ada, demikian ya SOP kita nanti akan mulai berlaku di hari Senin. Nanti setelah ini akan Pak Guru sharekan SOP-nya. Mungkin demikian ya. Nanti untuk absen Bu Sherly yang akan, oke tidak ada pertanyaan, oke. Nanti Bu Sherly yang akan share begitu. Oke, terima kasih semuanya dan shalom. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Guru. Apakah ada tambahan dari guru-guru lain? Ya, Agnes dari Bu Guru. Oke, silahkan Bu Guru. Oke. Shalom, selamat pagi semua. Selamat Saat pagi. ini, ya, tadi seperti yang kalian sudah dengar, Pak Ridel sudah membacakan SOP. Jadi ini ditujukan lebih khususnya kepada kelas 10 siswa baru ya.
Itu merupakan SOP kita selama PJJ ini. Berikutnya Bu Guru akan mempresentasikan untuk jadwal pelajaran mulai dari hari Senin. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Guru. Oke, ini adalah jadwal pelajarannya. Mana pertemuannya? Maksudnya mana pertemuannya? Nih. Mungkin tampilkan muka saja biar orang tahu itu suara saya gitu. Atau Bu Dewi bilang, udah sudah. Itu sudah. Oh iya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi pagi, Bu semuanya. Guru. Pagi Oke. Bu Guru. Pagi. Bu Guru. Ya. Bu Guru, jadi di hari Senin itu kita sudah memulai dengan KBM ya. Kita sudah memulai dengan KBM dan KBM kita itu dimulai dari jam 7.30 ya. Di jam 7.30 kalau kalian lihat jadwal yang Bu Guru buat itu 07.30. Jadi ini agak berbeda dengan teristimewa ya kelas 11-12 dengan semester kita yang kemarin. Jadi kita mulai 7.30. 7.30 itu kita devosi pagi dulu ya, devosi, dan nanti devosi paginya itu siswa yang pimpin, siswa ya. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan membuat jadwal ya untuk kalian. Nah, itu kemudian Bapak Ibu guru mapel juga akan membuat kelas di Google Classroom ya. Kita akan ada di kelas di Google Classroom yang baru ya, kelas 11-12 juga kan sudah naik kelas, otomatis harus di GCR yang baru. Dan untuk kelas 10 juga. Nah ini jadi hari Senin itu semua sudah pasti akan masuk di kelas ya, di ruang-ruang GCR gitu ya. Misalnya ekonomi kelas 11 yaitu pasti sudah akan masuk gitu ya. Nanti Bu Guru akan undang kalian ya. Jadi hari Senin itu saya pastikan kalian semua sudah masuk ke GCR Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Nah itu jadi setengah 8 itu sudah ibadah. Kita devosi 15 menit, 7.45 sampai jam 9 itu jam pertama. Dan jam pertama ini akan diisi ya oleh Bapak Ibu Guru karena kalian tahu sekarang guru-guru juga lagi mengikuti pelatihan untuk sekolah penggerak. Jadi kelas 10 ini sudah masuk di kurikulum sekolah penggerak. Jadi pasti waktunya Bapak Ibu untuk hari Senin sampai Jumat minggu depan itu akan banyak ini ya, karena Bapak Ibu Guru juga sibuk ya dari pagi sampai malam ya. Jadi untuk metode pembelajaran kita itu ada 2, yaitu sinkronus itu tatap muka, entah itu kita tatap muka di GCR, tapi yang kedua itu asinkronus. Asinkronus itu berarti kalian tidak tatap muka, tapi kalian akan dikasih tugas. Ya, misalnya kayak ekonomi ya, Ibu Guru kasih contoh misalnya ekonomi 12 is. Ya, misalnya saya dapat di jam kedua ya. Di jam kedua itu kebanyakan guru-guru itu jamnya Bapak Ibu Guru mengikuti pelatihan sampai sekitar jam 1, jam 2 ya. Jadi untuk jam kedua itu yang agak ini ya kendala. Jadi jam kedua itu Bapak Ibu Guru akan kasih kalian itu tugas atau mungkin juga bisa tatap muka. Nah, guru yang bisa tatap muka dengan kalian itu adalah Bu Debi, Pak Ridel, dan mungkin Bu Lina.
Ya, 3 guru itu saja yang bisa tatap muka di jam kedua. Nanti di jam ketiga baru Bapak Ibu guru bisa tatap muka lagi ya, sinkronus lagi di GCR. Jadi metodenya itu ada 2 ya. Jadi di jam kedua itu kalau kalian dapat jadwalnya jam kedua, bisa saja Bapak Ibu guru akan kirimkan mungkin video pembelajaran kayak gitu. Jadi kalian belajar dari video pembelajaran itu, seperti itu ya. Atau tugas. Nah, nanti di jam ketiga baru tatap muka lagi ya, sinkronus lagi. Nah, ini jadwalnya. Jadi kita dari 07.30 sampai pukul 14.00. Ya, kalau KBM-nya sampai 13.45, 15 menit terakhir itu adalah DIR, ya DIR. Nah, ini untuk jadwal kita 1 minggu ke depan. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk praktek, ya kalau kalian kemarin rapat ya, Pak Jerry sudah sampaikan itu kita kan di hari Sabtu ada kegiatan di hari Sabtu. Entah itu kegiatan untuk eskul atau mungkin kegiatan praktek. Nah, untuk bulan Juli ini belum ada ya, belum ada. Jadi belum ada jadwal di hari Sabtu. Jadi cukup sampai hari Jumat saja. Nah, itu untuk jadwal. Kemudian mungkin kalian, Ibu Guru mungkin kalian ada yang belum tahu wali kelasnya kah? Ada yang sudah tahu? Halo? Halo, mungkin kalian bisa respon gitu ya. Karena Bu Guru juga harus masuk ke kelompok ini. Saya minta izin sebentar saja. Ya, untuk wali kelas 10-1 itu Memrini, ya 10-1 Memrini, 10-2 Pak Robi, 11 Mia Pak Brando, 11 Ispa Bu Deslin, 12 Mia Bu Tio, 12 Is Bu Serli. Nah, apakah kalian mau lagi Bu Guru perkenalkan guru-guru yang mengajar? Oh, SKS ya, SKS Bu Lina ya, pembina akademik itu sampai kalian lulus ya tahun depan. Nah, guru-guru yang mengajar ya, yang jelas yang kelas 10 dulu ya, yang mengajar agama Pak Robi, PPKN kelas 10 itu Miss Vivi, Miss Priscilia Ofur, Bahasa Indonesia Bu Deslin, Bahasa Inggris Bu Rini, kemudian PJOK itu mungkin Pak Christian, dan apalagi ya, IPA terpadu. IPA terpadu itu ada 3 guru ya, ada Bu Tio, Bu Lina, dan Pak Ridel. Bu Tio fisika, Bu Lina kimia, Pak Ridel biologi. Untuk IPS itu ada 4 mapel. Itu ada sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Ya, bisa saja Pak Christian, Julian, ya siapa tadi? Juan ya. Ya bisa saja Pak Christian atau mungkin Pak Ridel yang handal ya, mungkin saja. Jadi yang IPS itu ada 4 mapel, ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Untuk ekonomi Bu Guru, untuk kelas 10 ya, ekonomi Bu Guru sama sejarah ya. Ya, jadi Bu Guru sejarah sama ekonomi kelas 10. Kemudian Bu Debi geografi, Pak Robi sosiologi. Kemudian seni budaya kelas 10 itu Bu Lina ya. Dan mulak Bu Tio, tik Bu Marlin, ya itu untuk kelas 10. 11 Mia dan 11 Is, tidak beda jauh ya dengan semester lalu, ya. Agama Pak Robi, PKN Bu Angel ya, Bu Angel ini untuk kelas 11 dulu ya. Agama Pak Robi, PKN Bu Angel, apalagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia Bu Deslin, bahasa Inggris Bu Rini, matematika Pak Brando, matematika minat kelas 11 Mia Pak Brando, kemudian sejarah Indonesia Bu Angel, sejarah minat Bu Deslin, kemudian itu saja ya itu. Seni budaya Miss Vivi. Nah, itu kelas 11. Kelas 12 agama Pak Robi, PPKN Bu Angel, Bahasa Indonesia Bu Deslin, Bahasa Inggris Bu Rini, matematika Pak Brando, matematika minat 12 Mia Pak Brando, kemudian apa lagi? Fisika, biologi, kimia 12 Mia tetap ya. Kemudian sejarah Indonesia 12 Is, ya sejarah Indonesia untuk 12 Mia 12 Is Bu Angel, sejarah minat Bu Deslin, ekonomi Bu Serli, geografi Bu Debi, sosiologi Pak Robi,
PJOK Pak Ridel, ya. Nah, itu guru-guru di kelas 12, ya. Kemudian kelas SKS. Nah, dengar ya kelas SKS. Agama Pak Robi, PPKN Bu Angel, Bahasa Indonesia Bu Deslin, Bahasa Inggris Bu Rini, Matematika Pak Brando, Matematika Minat Pak Brando, kemudian Seni Budaya Miss Vivi, PJOK Pak Ridel, Sejarah Indonesia SKS Bu Serli. Kemudian apa lagi? TIK Miss Marlin, Bahasa Mandarin Miss Cil. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, itu ya jadwalnya nanti akan wali-wali kelas kirim untuk kalian ya di grup WA kelas ya. Itu saja. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada Bu Guru akan gabung ke kelas Bu Guru lagi. Karena saya juga belajar sekarang. Nanti ditunggu gurunya, karena open cam, open kamera. Jadi Bu Guru melarikan diri nih. Sudah? Sepertinya sudah Bu Guru. Oke. Itu saja. Selamat kita ketemu nanti di hari Senin. Oke. Silakan Bu Debi, lanjut. Ya, oke, itu jadwal dan pembagian kelas dan guru-guru mata pelajaran yang tadi Bu Sherly sudah sampaikan. Oke, Bu Guru hentikan presentasi dulu. Ya, selanjutnya Bu Guru mau sampaikan. Jadi nama-nama ini yang nanti Bu Guru sebutkan untuk kelas 10, khususnya di kelas 10-2 ya. Jadi nanti yang Bu Guru sebutkan nama-namanya ini, mohon untuk mengirimkan nomor HP kalian ya. Nomor HP kalian di grup siswa baru. Karena nantinya akan dibutuhkan oleh wali kelas kalian untuk membuat grup. Jadi ada Edward, Litomo, Elizabeth, Aurelia, dan Angel Labatar. Jadi untuk Edward Witomo, Elizabeth Aurelia, Angel Labatar, agar boleh mengirimkan nomor HP kalian yang kalian gunakan di grup ya, karena nanti wali kelas membutuhkan nomor kalian untuk buat WA grup. Oke, itu saja penyampaian dari Bu Guru. Bu Guru kembalikan ke Agnes. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Ada pengumuman tambahan lagi? Oke, kalau tidak ada berarti kita akhiri saja ibadah pagi hari ini. Minta kesediaan Bu Debi untuk tutup kita dalam doa. Oke anak-anak, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kuat hebat kami, melainkan itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau juga telah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Biar apa yang kami lakukan Tuhan saat ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati setiap siswa-siswi, Bapak Ibu Guru yang akan melanjutkan aktivitas. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, lindungi kami dari segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Guru. Oke, ibadah OSIS kita pagi ini sudah selesai, jadi teman-teman semua boleh live meeting. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Kakak Aktif. Terima kasih Kakak. Terima kasih David.
Oke, dadah. Hajugal Leve. Makasih Bu Guru.